Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan bahas lagi kelanjutan part sebelumnya. Dan di part sebelumnya, Zofan itu mengalahkan ke-10 orang dari Sekte Dewa Pedang sendirian. Tapi hal yang sama, yang menarik dari apa yang dilakukan Zofan kali ini tuh dia seperti sedang memilih jalannya sendiri. Karena dia tidak membunuh ke-10 orang dari Sekte Dewa Pedang meskipun dia mampu. Dan sekarang, apa yang akan terjadi berikutnya kita akan saksikan di part 124. Part kali ini aneh ambil dari bab 679 sampai dengan 683. Akhirnya pertandingan Sekte Moche dan Sekte Dewa Pedang telah selesai dan akhirnya mereka kembali ke area di Sekte Swanglong. Ketika mereka keluar dari sana, seluruh penonton bersorak karena merasa kagum. Apa yang Zofan lakukan hari ini adalah hal yang sangat langka dan belum pernah mereka temui sebelumnya. Setelah itu, juri kemudian mengumumkan, dalam tantangan ketiga ini, Sekte Moche menantang Sekte Dewa Pedang. Dan dalam pertandingan ini, 10 orang dari Sekte Dewa Pedang berakhir terluka dan tidak bisa bertarung lagi. Sedangkan Sekte Moche, 8 orang terluka dan tidak bisa bertarung, lalu 1 orang berhasil bertahan sampai akhir. Karena itu, Sekte Moche memenangkan tantangan ketiga ini. Mendengar itu tepuk tangan dari semua orang menjadi sangat meriah. Semua tahu bahwa pertempuran ini dilakukan dengan adil dan jujur. Karena itu, tidak ada kekecewaan pada Sekte Moche sedikitpun. Justru karena tindakan Zofan, semua orang kini mulai menilai Sekte Iblis dari sudut pandang yang berbeda. Inilah dia yang ku kenal. Dia akan menghargai lawannya yang dianggap sebagai pahlawan. Itu juga terjadi di kompetisi Baidan. Dan sekarang aku melihatnya lagi. Dan dia tidak berubah sama sekali meskipun sudah bertahun-tahun terlewati, kata Cucu sambil tersenyum manis. Mendengar itu, para gadis dari Sekte Zuantian pun mulai memandang Zofan dengan mata penuh kekaguman. Bahkan mereka pun kini terlihat sangat terpesona oleh Zofan. Kini juri yang ada di tengah arena kembali mengangkat tangan dan meminta perhatian dari semua orang. Karena itu semua orang segera diam dan juri kemudian berkata, "Terima kasih untuk perhatian para hadirin. Hari ini tantangan di Sekte Tengah telah berakhir. Tapi waktu masih sangat panjang, karena itu kita akan melanjutkan turnamen hari ini dengan pertandingan antar 3 sekte atas." Mendengar itu semua penonton menjadi sangat antusias. Mereka sudah sangat menunggu-nunggu momen ini. Apalagi mereka semua tahu bahwa 3 sekte atas adalah sekte terkuat di seluruh benua. Karena itu pertandingan mereka pasti akan sangat bagus. "Junior, sudah waktunya kita bertanding," kata Wu Qingqiu sambil meregangkan pinggangnya. Dia terlihat seperti orang yang sedang melakukan pemanasan setelah bangun tidur. Tapi Yilin kemudian berkata dengan wajah malas, "Aku tidak tertarik dengan kedua sekte atas. Aku hanya menantikan pertandinganku dengan Zofan. Aku benar-benar sudah tidak sabar lagi." Mendengar itu, Yanmo terbakar emosi. Lalu dia menatap Yilin dan berkata, "Yilin, aku tidak tahu seberapa kuatnya dirimu. Tapi jangan terlalu percaya diri karena Sekte Taijing tidak akan bisa memusnahkan Sekte Moyan kami dengan mudah. Kamu tidak perlu khawatir karena aku memang tidak ingin memusnahkan kalian. Aku hanya akan menendang kalian keluar dari arena agar tidak mengganggu pertandinganku dengan Zofan," jawab Yilin sambil mencibir. "Ah, benar juga. Sebentar lagi kami akan bertemu dalam pertandingan. Jadi, mungkin lebih baik untuk menyapa terlebih dahulu," kata Yilin. Dan setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menghilang dan itu membuat Yanmo sangat terkejut. Lantaran dia sama sekali tidak bisa mendeteksi ke arah mana Yilin akan pergi. Seolah-olah dia itu melakukan teleportasi instan sama seperti Zofan. Wu Qingqiu yang melihat hal ini hanya bisa memutar kepalanya dan menghela nafas panjang. Seolah dia itu ingin mengatakan kalau akhirnya semua orang
akan tahu seberapa mengerikannya Yilin. Di sisi lain, para murid dari 3 peringkat atas mulai memasuki lapangan. Tapi Sofan dan Sekte Dewa Pedang baru berjalan keluar dari arena. Setelah Sofan membawa Ki Changlong dan yang lainnya ke tempat istirahat, Sofan berbalik dan berniat untuk pergi sebentar. Tapi Sofan kembali mengingat keseriusan dari Wen Tao dan 9 orang lainnya. Seolah kini dia justru menantikan perkembangan dari 10 orang ini, dan dia tidak sabar untuk melakukan pertandingan berikutnya. Dan saat melihat 3 sekte memasuki arena, Sofan teringat akan seseorang yang selama ini membuat jantungnya berdebar-debar. Tapi saat Sofan mencoba memperhatikan setiap orang yang masuk, dia tidak bisa menemukan sensasi yang pernah dia rasakan sebelumnya. Sofan, kamu telah melakukan tugasmu dengan sangat baik kali ini, kata Yang Sa yang kemudian membuyarkan lamunan dari Sofan. Sofan, aku tadi benar-benar merasa takut kalau kamu tidak bisa memberi ampun pada 10 orang itu. Tapi ternyata kamu benar-benar memberi pengampunan pada mereka. Dengan begini kita bisa membentuk aliansi dengan mereka. Kamu benar-benar sangat pandai dan layak untuk menjadi steward suo kami. Kamu bahkan sudah berjalan selangkah lebih maju daripada kami, kata Yang Sa sambil tertawa. Mendengar itu, Sofan melirik ke samping. Bagaimanapun 10 orang itu membuat dirinya merasakan perasaan yang akrab. Karena itu dia tidak bisa membunuh mereka juga. Lalu dengan dia menyelamatkan mereka, itu sama saja Sofan telah menyelamatkan Sekte Moche dari pertikaian. Maka ini juga bisa dianggap sebagai pengganti hutang karena Sekte Moche telah menyelamatkan Ning Er secara tidak langsung. Di sisi lain, Sofan sekarang memang telah mengembangkan kemungkinan untuk menitih jalan iblis yang baru dia yakini. Sofan kini akan melakukan apapun yang dia mau, dan kembali pada esensi dari jalan iblis yang dia temukan. Membangun persahabatan dan menghindari kemungkinan terburuk seperti di masa lalu, itu juga adalah salah satu motivasinya. Dia tidak ingin lagi mengulangi kesalahan yang sama, di mana dia mati karena muridnya sendiri. Setelah itu Sofan melihat ke arah tribun penonton dan di sana dia melihat orang-orang dari Sekte Jiwa Iblis. Dia kemudian berkata pada Yang Sa, "Aku akan pergi dulu dan menarik sekutu untuk sekte kita. Jadi meski kita di masa depan berperang dengan Sekte Tianxing ataupun Xuan Tian, mereka tidak akan bisa melakukan apapun." Mendengar itu, Yang Sa sedikit terkejut, tapi dia kemudian matanya tampak berbinar dan berkata, "Ya, pergilah. Kamu benar-benar tahu apa yang harus kamu lakukan sekarang." Mendengar itu Sofan menyeringai, lalu dia kemudian menghilang dalam sekejap. Sofan kini sudah ada di atas tribun penonton. Lalu dia kemudian berkata, Hansan Sao, bagaimana dengan kondisi kakakmu sekarang?" tanya Sofan. Keduanya langsung terkejut karena melihat sosok Sofan yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Tapi mereka melihat sikap Sofan dan segera membalas salam dari Sofan. Hanarso kemudian dengan hormat berkata, "Saudara Zuo, terima kasih atas kepedulianmu. Meski sekarang kakak kami masih belum sadarkan diri, tapi nyawanya bisa diselamatkan." "Oh, benarkah begitu?" kata Sofan sambil tersenyum. Sofan kemudian mengeluarkan sebuah botol porselen kecil dan menyerahkannya. Ini adalah pil Tong Tian, pil yang bisa memulihkan jiwa juga. Jika saudara Han meminumnya, maka dia bisa kembali seperti sedia kala. Ini? Mata mereka berdua tampak terkejut. Kedua pil itu adalah barang yang sangat langka dan Sofan dengan murah hati menawarkannya. Bukankah itu sama saja mengikat Sekte Jiwa Iblis untuk membentuk persahabatan dengan Sekte Moche? Keduanya kini tampak berpikir sejenak. Mereka ingin mengambil pil itu, tapi mereka juga terlihat enggan di saat yang bersamaan. Melihat hal ini, Sofan merasa aneh dan kemudian ingin memastikan. Tapi sebelum dia bertanya, tiba-tiba sebuah suara masuk ke telinganya. "Saudara Zuo, tidak perlu menyalahkan mereka karena tidak mau menerima pil darimu. Karena mereka telah menerima pil jiwa tingkat 11 dariku. Tapi karena itu aku juga mengatakan supaya mereka tidak serakah. Lagi pula sekarang kakak mereka akan baik-baik saja.
Jadi kupikir tidak perlu menerima pil dari orang lain. Mendengar itu Zofan terkejut. Dia bahkan tidak bisa merasakan kedatangan dari orang ini. Dan Zofan segera berbalik. Dia melihat sepasang mata yang sebelumnya dia lihat ketika pertandingan melawan sekte pengendali binatang. Zofan tahu bahwa anak ini adalah orang yang membuat jantungnya berdebar, yang akan menjadi lawan terbesarnya di turnamen kali ini. Saudara Zuo, aku adalah Yelin dari sekte Taeking. Sebentar lagi kita akan bertarung secara resmi, jadi aku memutuskan untuk menemui dirimu sekarang. Aku sungguh menantikan pertandingan antara penerus binatang suci. Penerus binatang suci? Kata Zofan di dalam hati dengan penuh rasa keterkejutan. Dia kini sadar bahwa Yelin ini sepertinya menganggap dirinya itu sebagai penerus binatang suci. Tapi, apa itu? Apakah Yelin juga adalah seseorang yang meneruskan jiwa binatang suci? Apakah dia sama seperti Sange? Atau siapa sebenarnya Yelin ini? Zofan mulai bertanya-tanya di dalam hatinya. Perlahan wajah Zofan menjadi gelap. Jika memang benar Yelin adalah penerus binatang suci sama seperti Sange, maka itu akan menjadi hal yang sangat sulit. Yelin pun melihat wajah Zofan dan kemudian tertawa. Ada apa denganmu? Aku tidak tahu siapa gurumu, tapi kamu seharusnya tidak memasang ekspresi seperti itu. Kita adalah orang yang sama, jadi tidak seharusnya kamu merasa takut padaku. Zofan mencoba mencerna setiap kata-kata yang Yelin ucapkan. Jika yang dikatakan semuanya adalah kebenaran dan istilah orang yang sama itu merujuk pada manusia, artinya kekuatan Yelin seharusnya tidak akan jauh menyimpang dari para jenius. Dan Zofan pun kemudian membandingkan Yelin dengan Sange. Tapi setelah dia melihat kultivasi dari Yelin, Zofan segera tenggelam ke dasar lautan. Ranah virtual, katanya dalam hati. Itu membuat Zofan sungguh merasa terpukul. Jika memang Yelin itu sama dengan Sange, maka itu akan sangat berbahaya. Apalagi dia sudah berada di ranah virtual, maka itu akan jauh lebih tidak menguntungkan lagi bagi Zofan. Melihat Zofan yang masih tetap diam, Yelin kemudian tertawa. Saudara Zuo, bukankah kamu juga adalah orang yang hebat? Jadi kenapa kamu masih diam dan tidak mengatakan apapun? Apakah kamu takut setelah melihatku? Apa kamu mulai kehilangan jiwa binatang suci milikmu? Sebagai seorang penerus binatang suci, seharusnya kamu menjadi lebih agresif dan tidak kenal rasa takut. Kamu juga akan sangat mencintai pertarungan karena itu. Jadi ayo katakan sesuatu. Siapa gurumu? Dan binatang suci apa yang kamu miliki? Meski aku pernah melihat petir ungu milikmu, tapi aku ragu apakah orang itu adalah gurumu. Zofan kini tampak seperti menemukan sesuatu dan kemudian dia balik bertanya. Memangnya siapa gurumu? Tidak, aku bertanya lebih dahulu, jadi kamu harus menjawabku. Dan setelahnya aku akan menjawab pertanyaanmu, kata Yelin. Zofan menggelengkan kepalanya dan dia berkata, bukankah aku sudah bertarung di beberapa pertandingan sebelumnya? Apakah kamu masih belum bisa menebak siapa gurumu? Yelin kini menatap Zofan dalam-dalam dan kemudian dia tertawa dengan keras. Itu terjadi karena Yelin merasa Zofan adalah orang yang sangat aneh. Karena jika hanya melihat dari petir ungu, maka hanya ada sedikit kemungkinan yang akan ditemukan. Tapi ketika melihat trik yang Zofan gunakan, semuanya menjadi semakin rumit. Apalagi penguasaan domain milik Zofan itu adalah teknik yang tidak biasa dan bahkan Yelin tidak tahu siapa pemiliknya. Padahal kekuatan dari domain itu tidak berada jauh di bawah 5 binatang suci. Meskipun itu bukan tandingan dari kekuatan binatang suci. Tapi semakin Yelin berpikir, dia menjadi semakin bingung dan hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Murid dari sekte Taeking, segeralah masuk ke arena, teriak juri yang ada di tengah arena. Karena itu Wu Qingqiu pun segera bergegas ke arah lapangan. Dan dari sana Wu Qingqiu melirik Yelin yang masih ada di dekat Zofan. Wu Qingqiu pun kemudian berteriak, Junior, kita akan bertanding, jadi cepatlah turun. Mendengar itu Yelin hanya bisa mengangkat bahunya tanpa daya dan kemudian berbalik.
Saudara Zuo, tidak apa-apa kamu menyembunyikan identitasmu sekarang. Tapi pada akhirnya kita akan bertemu. Mari lihat siapa yang terbaik di antara kita berdua. Lagi pula selain teknik alkimia dan formasi, kamu bukanlah tandinganku. Jadi aku benar-benar akan menunggumu. Sampai jumpa nanti. Setelah selesai mengatakan itu, Yelin kemudian kembali menghilang dan dalam sekejap muncul lagi di dekat Bu Qingqiu. Semua orang terkejut. Tunggu, lihat anak itu. Bagaimana dia bisa muncul di tengah lapangan dengan begitu mudah? Semua orang mulai bertanya-tanya. Bahkan kedua Supreme pun tampak terkejut. Alis putih, kecepatan anak ini jauh lebih tinggi daripada ahli di ranah virtual pada umumnya, kata Black Supreme. White Supreme pun mengangguk. Dia kini melirik Suofan dan kembali melihat ke arah Yelin. Sepertinya kali ini turnamen naga ganda akan menghasilkan banyak penyihir di masa depan. Benar sekali. Sesuai dengan harapan dari kita, kata Black Supreme yang kini tampak gembira. Di tribun penonton, Suofan mengamati Yelin dengan seksama. Jika Yelin ini adalah seorang penerus binatang suci, maka semuanya akan terjawab. Jika Yelin ini adalah penerus binatang suci, maka semuanya terjawab. Kenapa lengan kilin dan juga api biru miliknya seperti beresonansi pada sosok Yelin sebelumnya? Dan setelah itu Suofan menanyakan asal-usul dari Yelin pada Han Ersao. Tapi sayangnya Han Ersao juga tidak pernah mendengar sosok Yelin sebelumnya. Dia juga mengatakan kalau Yelin ini adalah pendatang baru yang tidak memiliki catatan apapun. Lalu setelah itu Han Ersao mengatakan, Saudara Su, maafkan kami. Kami justru menerima pil tingkat 11 dari anak itu. Kami sangat membutuhkannya untuk kakak kami, jadi kami tidak bisa menolaknya sebelumnya. Mendengar itu Suofan kemudian tertawa. Tidak masalah. Tanpa kamu mengatakan apapun, aku bisa memahami kondisimu. Dan anak itu memang berniat untuk memprovokasiku serta menunjukkan kalau dia bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kulakukan. Tapi aku tidak peduli. Sekarang saudara Han bisa mendapatkan pil tingkat 11. Itu jauh lebih baik untuk pemulihannya. Maka tidak ada yang salah dengan hal itu. Mendengar ini mata mereka berdua tampak berbinar. Lalu segera mereka mengepalkan tinju mereka dan berkata, Saudara Zuo benar-benar berjiwa besar. Saya semakin kagum dengan Anda. Kamu terlalu berlebihan. Lagi pula untuk saat ini menyelamatkan nyawa saudara Han itu jauh lebih penting. Meski aku kehilangan wajah kali ini, itu adalah sesuatu hal yang tidak perlu dipikirkan. Selama saudara Han bisa pulih, maka aku pun sudah merasa puas. Sampaikan saja salamku padanya, supaya dia terus berlatih dan menjadi kuat. Dan di saat itu, aku akan menemaninya bertarung sekali lagi, kata Suofan sambil tersenyum. Mendengar itu Han Sansao dan Han Ersao merasa sangat tersentuh setelah mendengar ucapan Suofan. Dia orang yang kuat tapi dia bisa menghargai lawannya, dan itu sungguh semakin membuat Suofan itu dikagumi dari dalam hati mereka. Dan setelah semuanya beres, Han Sansao dan Han Ersao pun pamit undur diri. Sedangkan kini Suofan masih berada di sana dan memperhatikan Yelin yang tampak di tengah arena. Suofan bergumam, anak kecil ini berani sekali memprovokasiku. Dia tidak tahu siapa orang tua yang akan dia lawan ini. Sungguh kekanak-kanakan. Lagi pula alkimia hanyalah sebuah teknik dan aku bahkan telah menguasainya sejak lama. Sedangkan untuk pil tingkat 11, jika aku mau aku bisa membuatnya seperti aku menarik nafas. Sayangnya, kamu masih terlalu muda dan tidak tahu menilai apa yang terpenting dari sebuah kehidupan. Kamu mungkin sudah memberi mereka pil tingkat 11. Tapi itu hanyalah sebatas transaksi dan mereka tidak akan menganggapmu lagi setelah transaksi selesai. Tapi aku bahkan tidak memberikan satu pil pun. Aku bisa mendapatkan pengakuan dari sekte jiwa iblis. Inilah cara kehidupan bekerja. Kamu terlalu angkuh karena berusaha mendapatkan sesuatu yang tidak bisa kamu dapatkan. Jika kamu pandai, bahkan kau tidak perlu mengejar, tapi kau akan membuat semuanya datang padamu tanpa penolakan. Anak kecil, kamu terlalu membanggakan dirimu sebagai penerus binatang suci. Karena itu juga,
Akhirnya kamu telah jatuh, dan sekarang mungkin aku harus berterima kasih padamu karena aku bahkan tidak perlu mengeluarkan pil Tongtian ini. Sungguh ini adalah transaksi yang sangat menguntungkan, gumam Zofan. Dan di tengah arena, kini Yelin bersin-bersin. Dia merasa sedang dibicarakan dari belakang, tapi dia mengabaikannya dan kemudian ikut berbaris. Ini 3 sekte atas telah berkumpul dan mereka tengah mengambil undian. Kamu, murid dari sekte Taikang, majulah, sekarang giliranmu, kata juri yang kini menunjuk Yelin. Yelin pun mengangguk dan kemudian mengambil undian. Dia kemudian menunjukkan ke depan juri, nomor 2. Yes, dia adalah lawanku. Sepertinya ini akan menjadi pertandingan yang mudah, kata seorang pria berbadan besar dari sekte Tiandi. Nama orang ini adalah Lian Dahan. Yelin terkejut dengan sorakan dari pria itu lalu kemudian melihatnya dengan seksama. Zhao Desu melihat ini dan kemudian berkata, Junior, sepertinya keberuntunganmu sangatlah bagus. Kamu telah mendapatkan yang terlemah dari pihak musuh. Kamu sungguh beruntung. Padahal 9 orang lainnya setidaknya sudah berada di tahap 3 ranah virtual. Kamu sekali lagi beruntung dan karenamu kita bisa mendapatkan 2 poin tanpa perlawanan. Tentu saja, ini akan menjadi mudah. Anak ini baru saja menerobos ranah virtual. Mungkin aku bisa menyelesaikannya tanpa menggerakkan tubuhku, kata Lian Dahan. Sayangnya Wu Qingqiu yang melihat hal ini hanya bisa menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa 2 orang ini sama-sama idiot. Mereka bahkan tidak menyadari kalau monster sekarang sedang mengintai tindakan mereka. Wu Qingqiu pun kemudian bergumam. Kalau Zofan itu adalah monster di 3 peringkat bawah, maka Yelin adalah sang naga yang tidur di 3 peringkat atas. Lalu 2 orang ini juga memiliki kesamaan, yaitu mereka sama-sama pandai menyembunyikan kemampuan mereka yang sesungguhnya. Sehingga seringkali lawan mereka akan menjadi lengah dan mati tanpa mereka sadari. Yelin menatap Lian Dahan dan kemudian dengan kesal dia berkata, Hei, apa kamu tadi menertawakanku? Iyalah, memangnya kenapa? Apa kau tidak terima? Aku sungguh merasa heran, padahal sekte Taikang adalah sekte teratas dari 3 sekte atas. Ada banyak sekali bakat di dalam sana. Tapi kali ini sekte Taikang justru mengirimkan burung yang baru saja menetas. Apa sekte Taikang terlalu meremehkan kami semua? Kata Lian Dahan sambil mencemooh. Junior, kamu tidak boleh berkata terlalu jujur. Kamu tidak boleh memprovokasi dia seperti itu. Apa kamu tidak melihat cara dia datang tadi? Itu adalah kemampuannya, dia sangat cepat, kata Zhao Desu. Senior, dia hanya cepat. Dan arena pertandingan ini sangatlah kecil, memangnya kemana dia bisa melompat? Kata Lian Dahan sambil tertawa. Kalau begitu, dia pasti akan sangat berguna dalam pertarungan kelompok, kata Zhao Desu. Senior lagi-lagi bercanda. Meski dia tidak cepat, tapi dia tidak punya kekuatan. Dia tidak lebih seperti tikus. Ada dan tidak ada, itu tidak berpengaruh. Meskipun mungkin dia akan cukup merepotkan. Mendengar itu Yelin masih terdiam, tapi matanya tampak menajam. Lalu dia berkata, jadi kamu merasa beruntung karena aku adalah lawanmu? Tentu saja, jawab Lian Dahan. Baguslah kalau kamu bersyukur, karena aku juga tidak akan pernah menyesal, kata Yelin dengan suara dingin dan niat membunuh yang keluar dari tubuhnya. Melihat hal ini, Wu Qingqiu hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Sama seperti sebelumnya, ketidaktahuan adalah senjata paling tajam dan paling menakutkan. Kini di tengah arena, juri kembali berkata, pertandingan 3 sekte atas akan dimulai. Babak pertama adalah sekte Taikang melawan sekte Tiandi. Silakan bersiap. Untuk cabang pertama ini akan dilakukan dalam kategori individu. Peserta pertama dari masing-masing sekte silakan memasuki arena. Peserta pertama dari sekte Taikang, jenius nomor 1 di seluruh benua, Wu Qingqiu, akan melawan peserta pertama dari sekte Tiandi, Zhao Desu, ahli di tahap 5 ranah virtual. Aktifkan dinding pelindung.
Kini kedua peserta sudah ada di dalam arena, dan lalu mereka saling memberikan hormat. Wu Qingqiu kini terlihat tersenyum dan dia berkata, "Saudara Zhao, silakan." "Baik, terima kasih." Lalu Zhao Desu membentuk banyak segel di tangannya dan dia berteriak, "Seni bela diri tingkat Xuan, telapak tangan surga dan bumi." Ledakan energi keluar dari telapak tangan Zhao Desu dan angin berhembus dengan kencang. Lalu setelah itu telapak tangan besar kemudian seperti jatuh dari langit, dan itu seolah bisa menghancurkan apapun yang ada di antara langit dan bumi. Melihat hal ini semua penonton menjadi heboh. Meski mereka sebelumnya itu sangat kesal dengan Zhao Desu, tapi mereka tidak bisa memungkiri bahwa kemampuan Zhao Desu itu juga tidaklah buruk. Dia memang layak menjadi jenius nomor 3 di seluruh benua. White Supreme melihat hal ini, dia pun segera memegang pena untuk menulis nama. Melihat semua ini, Wu Qingqiu tersenyum dan dia berkata, "Saudara Zhao memang benar-benar memiliki kekuatan yang hebat. Aku penasaran, sudah berapa lama kamu menyiapkan pertarungan ini?" Tapi setelah itu Wu Qingqiu kemudian membentuk segel di tangannya dan dia berkata, "Seni bela diri tingkat Xuan, roda ilahi." Tangan Wu Qingqiu berputar dan di depan dadanya, energi yang kuat seperti merembes keluar lalu membentuk sebuah roda ilahi yang berwarna biru. "Ayo selesaikan ini," kata Wu Qingqiu yang kemudian melawaskan serangannya. Dan serangan itu terlihat seperti lubang hitam yang bergerak dan menelan segala sesuatu yang dia lewati. Akhirnya serangan dari kedua belah pihak pun bertemu. Telapak tangan Zhao Desu seperti dilahap oleh roda ilahi milik Wu Qingqiu. Lalu serangan itu bergerak ke langit dan akhirnya hilang dalam ketiadaan. Roda ilahi milik Wu Qingqiu memang luar biasa. Dia bahkan bisa menghancurkan telapak tangan Zhao Desu dengan mudah. Pemahamannya tentang ranah kultivasi rupanya menjadi semakin dalam saja, kata White Supreme. Kemudian White Supreme mengangkat pena dan bergumam. Keduanya memang memiliki bakat alami dan keduanya pun sama-sama terkenal, seperti yang diharapkan, kata White Supreme yang kemudian hendak menulis nama dari kedua orang itu. Tapi Black Supreme tiba-tiba melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan terlalu bersemangat, kita tonton dulu mereka sampai selesai." White Supreme tampak terkejut dan kemudian dia menurunkan penanya. "Kau orang tua bau benar-benar suka melihat keributan." "Baiklah, terserah kamu saja," kata White Supreme. Dan kita akan kembali ke arena. Pertandingan masih belum selesai. "Sekarang giliranku. Saudara Zhao, terimalah seranganku ini," kata Wu Qingqiu. Tapi sebelum Wu Qingqiu membentuk serangannya, Zhao Desu langsung melambaikan tangan dan berkata, "Saudara Wu, saya tidak berani lebih dari ini. Saya bukan lawanmu, jadi izinkan aku untuk mengaku kalah." Mendengar itu semua orang terkejut dan Wu Qingqiu pun kemudian berkata dengan ekspresi marah, "Saudara Zhao, apa maksudmu?" "Saudara Wu, kamu sangat kuat dan aku pun mengagumi kekuatanmu. Tapi aku tahu kapan aku harus maju dan kapan aku harus mundur. Dan dalam pertandingan ini aku tidak bisa menang. Maka aku mengaku kalah," kata Zhao Desu sambil membungkuk. Anjir, padahal keduanya baru saja mulai bergerak. Tapi sudah berakhir. Apakah si Zhao Desu itu seperti banji yang penakut? Kata para penonton. Wu Qingqiu menatap Zhao Desu dan kemudian dia berkata, "Saudara Zhao, kamu bahkan baru mengeluarkan sebagian kecil kekuatanmu. Jadi kenapa kamu mengaku kalah begitu cepat?" "Saudara Wu bercanda. Aku sudah menggunakan teknik terkuatku dan itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan saudara Wu. Hasil pertandingan ini sudah terlihat jelas. Lebih baik kita akhiri sekarang supaya kita tidak terlalu banyak membuang-buang waktu," kata Zhao Desu. Setelah mengatakan itu, Zhao Desu menatap juri dan berkata, "Tetua, saya telah kalah, tolong segera umumkan hasilnya." Juri menatap Zhao Desu dengan dingin. "Kalian baru saja memulai pertandingan dan siapa yang menang dan kalah itu masih belum terlihat. Jadi kalian seharusnya melanjutkan pertandingan ini hingga selesai." "Apa maksud tetua? Apakah Anda ingin aku kehilangan nyawa dulu, baru bisa memutuskan siapa pemenang dalam pertandingan ini?" bentak Zhao Desu. Mendengar itu juri tampak kesal. Tapi akhirnya dia pun berkata, "Baiklah,
Pertandingan pertama antara Sekte Taeking dan Sekte Tiandi dimenangkan oleh Sekte Taeking. Semua penonton langsung berseru, tapi itu bukan karena mereka senang, justru karena mereka merasa sangat kecewa. Banyak yang mengumpat, lantas kenapa dia ikut bertanding dan naik ke arena kalau pada akhirnya menyerah sebelum bertukar pukulan? Menyedihkan. Semua orang kini menatap Zhao Desu dengan tatapan jijik. Dan di sisi lain, Yanmo kini justru tampak lebih kesal dan dia berkata, si bangsat ini sepertinya ingin menghemat kekuatannya untuk bersiap melawan Sekte Dewa Pedang dan Sekte Moje nanti. Padahal dia selalu mengagung-agungkan nama sekte kebenarannya. Tapi kelakuannya bahkan jauh lebih picik daripada orang-orang dari Sekte Iblis. Dia sungguh tikus tanah yang pengecut. Dia hanya berani bertanding melawan orang yang lemah, kata Yanmo yang terus mengumpat. Para murid dari Sekte Moyan justru merasa heran dengan kata-kata Yanmo. Lalu Yumi berkata, "Saudaraku, memangnya apa yang sebenarnya sedang direncanakan olehnya?" Yanmo kemudian menjawab, "Apa kamu tidak bisa menyadarinya? Sekte Tiandi adalah sekte terlemah di 3 peringkat atas. Mereka tidak cukup kuat untuk menggeser posisi kita. Karena itu mereka ingin mempertahankan posisi mereka sekarang. Jadi mereka menghemat tenaga dan bersiap untuk menghadapi tantangan dari Sekte Moje dan Sekte Dewa Pedang. Kedua sekte itu sama-sama memiliki kualifikasi untuk menggeser Sekte Tiandi dan bertengger di 3 sekte atas. Karena itu Sekte Tiandi pasti ingin menghalau mereka dengan segala cara. Tapi sayang sekali, apa yang mereka lakukan ini tidak akan menghasilkan apapun. Mereka telah kehilangan jati diri dari seorang kultivator. Mereka enggan menentang langit dan ini adalah kesalahan terbesar yang telah dia lakukan. Sekarang dia bisa mengundang kemarahan dari kedua Supreme. Bahkan meski dia mempunyai bakat pun dia tidak akan memiliki kesempatan untuk belajar di Akademi Swanlong karena tindakannya ini. Dan benar saja, saat Yanmo dan para murid dari Sekte Moyan menoleh untuk melihat ekspresi dari kedua Supreme, keduanya tampak geram. Black Supreme kini berkata, mereka mempermainkan aturan yang ada di turnamen naga ganda untuk mempertahankan posisi mereka. Aku akui itu adalah bentuk kebijaksanaan, tapi dia telah menyalahi prinsip dasar dari turnamen naga ganda. Ini tidak bisa ditolerir. Meski Zhao Desu memiliki bakat yang bagus dan otak yang brilian, tapi dia bahkan melupakan jalan dari bela diri. Dia tidak berani menentang langit dan memilih mundur untuk melawan serangga di bumi. Dia melakukan itu untuk mendapatkan pengakuan dari semua orang. Dia tidak lebih dari seekor keledai narsis. Dia tamak dan rakus, bahkan dia tidak segan menghalalkan segala cara untuk menang. Mendengar itu White Supreme mengangguk. Sungguh mengecewakan. Padahal aku sudah bersiap untuk menulis nama anak ini. Tapi dengan sikapnya ini aku benar-benar merasa kecewa. White Supreme kemudian menghela nafas panjang. Setelah itu dia kemudian menuliskan satu nama. Nama itu hanya satu, dan itu adalah Wu Qingqiu, dan tidak menulis nama dari Zhao Desu. Sayangnya Zhao Desu itu tidak tahu kalau dia bahkan sudah kehilangan kualifikasinya. Karena itu dia masih tampak ceria dan kemudian dia berkata, "Saudara Wu, bahkan jika kita berdua adalah jenius, tapi semua orang pun tahu kalau aku tidak layak untuk melawanmu. Karena itu aku akan mundur dan aku akan menggunakan kemampuanku untuk menghapuskan orang-orang dari jalan iblis. Semoga saudara Wu bisa memahami keputusanku ini." Sumpah, tapi ini relate banget dengan pandangan dari para teroris yang ada di Indonesia. Mereka yang gak sejalan maka harus disingkirkan. Sungguh mengerikan. Wu Qingqiu kemudian dengan kesal berkata, "Aku mengerti ambisimu, tapi aku tidak bisa memahami keputusanmu. Kamu hanya seperti orang yang bicara omong kosong. Sebelumnya kamu dikenal sebagai salah satu jenius dari 3 sekte atas. Tapi saat kamu tidak mau mengerahkan semua kekuatanmu dan hanya mencari alasan untuk hal yang konyol, itu tidak bisa kuterima. Dengan tindakanmu ini kamu tidak hanya menghina lawanmu, tapi kamu juga telah merendahkan dirimu sendiri. Kamu tidak layak memanggil dirimu sebagai seorang kultivator. Bahkan aku yakin mereka yang berasal dari jalur iblis justru memiliki jiwa kultivator yang jauh lebih baik daripada dirimu sekarang. Aku bahkan lebih suka bertukar pukulan dengan Wen Tao atau malahan Yu Feng. Mereka adalah contoh kultivator sejati yang bahkan tidak mundur meski tahu lawan mereka sangat kuat.
aku sungguh kecewa padamu. Setelah mengatakan itu, Wu Qingqiu kemudian meninggalkan arena dan kembali ke tempat duduk. Sedangkan para penonton terus menyoraki Zhao Dezu saat dia kembali ke sekte Tiandi. Senior, kamu tidak perlu memikirkan hal itu. Kamu telah melakukan tindakan yang tepat. Dengan begini, kamu memiliki cukup kekuatan untuk menghabisi para iblis dari sekte jalan iblis itu. Ini adalah sebuah pengorbanan, kata salah seorang murid dari sekte Tiandi. Benar senior, Anda tidak perlu menyesal dengan tindakan senior. Kami tahu bahwa meski sekte Taiking juga adalah sekte kebenaran, tapi mereka memang tidak layak untuk dibiarkan. Mereka malah menghormati Han Yufeng yang berasal dari sekte jalan iblis. Setelah ini kita harus melakukan sesuatu pada mereka, kata salah seorang di sana. Zhao Dezu merenung sebentar dan kemudian dia berkata, "Ya, kalian adalah orang yang mengerti tentang keyakinanku. Meski mereka salah dalam mengartikan apa yang kulakukan, tapi kita harus terus maju dan menyingkirkan para ahli dari jalan iblis itu. Kita harus membuat seluruh dunia ini menjadi bersih. Kita harus tunjukkan pada mereka semua." Lalu para murid dari sekte Tiandi itu pun berseru setelah mendengar semua itu. Semakin relate. Zhao Dezu kembali berkata, "Selanjutnya, seperti yang sudah kita rencanakan, kalian cetaklah skor sebanyak mungkin, tapi kalian juga harus menghemat tenaga. Sekte Taiking adalah sekte kebenaran, jadi jangan bunuh mereka. Jika kalian merasa tidak mampu, maka menyerahlah. Setidaknya, kita tidak akan dianggap abstain. Kita masih memiliki tugas yang mulia yang harus kita selesaikan." Lalu kamu junior, berikutnya adalah pertandinganmu, dan lawanmu adalah murid terlemah dari sekte Tiandi. Jadi buat dia kewalahan dan dapatkan poin dari pertandingan ini, kata Zhao Dezu. "Tenang senior, aku pasti akan memberikan anak kecil itu pelajaran yang berharga," kata Lian Dan. Dan di sisi lain Zhou Fan yang biasanya langsung pulang, dia kini tampak menanti pertandingan dari rival alaminya ini. Dia memperhatikan dengan seksama apa yang terjadi di arena. Lalu setelah itu juri berteriak, "Pertandingan kedua akan dimulai, silakan kedua murid memasuki arena." Dan setelah itu keduanya memasuki arena, tapi Yelin masih tampak begitu kesal. Pertandingan dimulai. Lian Dan kemudian berkata, "Meski kedua sekte kita berada di jalur kebenaran, tapi kita sekarang berada di medan perang. Jadi, aku tidak akan memberikan belas kasih padamu." "Hentikan omong kosongmu. Kau sungguh tidak punya malu," teriak para penonton. Lalu salah seorang di sana kemudian berteriak, "Saat kalian bertemu dengan lawan yang kuat, kalian langsung menyerah. Tapi saat kalian bertemu dengan lawan yang lebih lemah, kalian sesumbar. Menjijikkan. Bagaimana kalian masih bisa menyebut diri kalian sebagai sekte kebenaran?" Yelin pun tampak jijik, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengepalkan kedua tangannya dan memberi isyarat supaya Lian Dan menyerang dia. Melihat hal ini, Lian Dan menjadi marah dan kemudian dia berteriak, "Kamu masih anak-anak tapi nyalimu sungguh besar. Karena kamu begitu percaya diri dan sombong, maka aku akan menghabisimu tanpa memberi kesempatan walau hanya satu jurus." Setelah mengatakan itu, aura kuning menyebar dari seluruh Lian Dan, dan kemudian sosok hantu keluar serta menyebar ke seluruh arena. Efek yang timbul dari serangan ini adalah seluruh arena itu menjadi domain dari Lian Dan, dan semua arena itu langsung terkena tekanan yang mengerikan. "Ini jiwa elemental. Kekuatannya adalah pengendalian gravitasi," kata Yanmo. Sepertinya pria besar ini tidak hanya sesumbar, tapi dia pun memiliki solusi untuk mengatasi kecepatan dari Yelin. Tapi sayangnya, di sisi lain Wu Qingqiu masih tampak bosan dan dia mencibir. "Pria bodoh, kau telah berani memprovokasi sang naga sebelum pertandingan dimulai. Sekarang, setelah kau berani melepaskan jiwamu di depan Yelin, maka kau sama saja sudah mencari kematian." Benar ini para murid dari sekte Taiking tidak berani mengatakan apapun. Mereka tahu bahwa saat ini Wu Qingqiu sedang sangat marah. Yelin masih berdiri diam dan tidak melakukan apapun. Lian Dan begitu percaya diri dan menganggap kalau Yelin itu ketakutan. Dan dia pun mencibir, "Apa kau begitu takut sampai tidak berani menggerakkan kakimu?"
Bukankah kamu adalah ahli dalam kecepatan? Bagaimana? Apa kau mau menyerah saja kali ini? Sampah. Kau bahkan tidak layak untuk menggosok telapak kakiku. Kau tidak punya kualifikasi bahkan untuk menyentuh ujung rambutku. Sekarang, matilah, kata Yelin sambil menjentikkan jarinya. Lalu tiba-tiba, tetesan api berwarna emas muncul di mana-mana dan ukurannya hanya sebesar tetesan air hujan. Tapi, tetesan itu bergerak seperti meteor yang jatuh dan api itu langsung menembus tubuh dan membakar tubuh Lian Dahan tanpa perlawanan. Bahkan Lian Dahan tidak sempat untuk berteriak kesakitan. Semua terjadi dalam sekejap dan tubuh dari Lian Dahan benar-benar habis dibakar. Sampai jiwanya pun menghilang tak bersisa. Dia bahkan mungkin tidak tahu kalau dia sudah mati. Dan setelah itu, arena benar-benar terlihat kosong. Sosok Lian Dahan tidak terlihat dimanapun, bahkan sisa-sisa, nafas, abu segala macam hilang. Semua penonton terkejut dan orang-orang dari sekte Tiandi melongo seperti orang bodoh. Mereka benar-benar terlihat seperti orang idiot. Yanmu dan semua murid dari sekte Moyan sampai gemetar karena tidak bisa membayangkan kekuatan Yelin yang sesungguhnya. Yanmu perlahan bergumam, benar saja, anak ini sama dengan Zofan. Mereka berdua sama-sama monster. Sepertinya turnamen naga ganda kali ini akan sangat sulit untuk dimenangkan. Apalagi dua monster ini muncul di saat yang bersamaan. Sungguh sayang sekali, kata Yanmu. Dan di sisi lain, Wu Qingqiu kemudian berkata, sejak junior Yelin menerobos ranah virtual, aku bahkan belum pernah melihat kemampuannya lagi. Dan hari ini, aku bisa melihatnya meski hanya secuil dan itu benar-benar mengerikan. Wu Qingqiu kemudian menoleh ke arah Zofan dan kemudian dia bergumam. Bahkan orang yang sudah diakui sebagai rival dari Yelin pun, aku ragu bahwa dia bisa menghadapi Yelin. Pertarungan kedua dimenangkan oleh sekte Taiking, kata juri di arena tengah. Semua penonton segera bersorak dan kini kemunculan Yelin benar-benar membuat semua orang bersemangat. Yelin adalah sosok monster baru yang bisa disetarakan dengan Zofan. Jadi wajar jika semua orang kini bersorak kegirangan. Sedangkan Yelin kini berjalan ke arah tempat duduk. Tapi sebelum dia sampai, Yelin berhenti dan memandang Zofan. Tatapannya tajam dan dia berkata, aku menunggumu di tempat ini. Melihat hal itu, semua orang langsung melihat ke arah yang Yelin lihat, dan mereka menemukan bahwa ada Zofan di sana. Karena itu kini para penonton menjadi semakin bersemangat, karena mereka tahu bahwa kedua monster ini pada akhirnya akan bertemu dan pertarungan terkeren pun di turnamen naga ganda pasti akan terlahir kembali. Mereka mulai berpikir bahwa Zofan dan Yelin mungkin akan menjadi pasangan Supreme yang baru. Dan itu tentu saja akan membawa seluruh benua maju menuju kemakmuran yang belum pernah tercatat di dalam sejarah. Dan di sisi lain, kedua Supreme pun kini tampak berbinar melihat kemunculan dari Yelin. Dan White Supreme berkata, jenggot hitam, Zofan adalah ahli di jalan iblis, maka kamu bisa memilikinya. Tapi anak ini ada di jalan kebenaran dan itu artinya dia akan berada di bawah pengajaranku. Sungguh tahun ini kita benar-benar diberkati. Karena kita tidak hanya mendapatkan satu jenius yang bisa menggantikan Dan King Sen, tapi kita langsung mendapatkan dua sekaligus yang bisa menggantikan kita. Aku pun tidak menyangka kalau kita benar-benar akan mendapatkan murid pribadi. Kita harus mengembangkan mereka berdua menjadi kekuatan yang mengerikan, kata Black Supreme. Oke, kalau begitu mari kita buat perjanjian. Setelah ini, mereka akan menjadi murid pribadi kita dan di masa depan, kita akan lakukan latih tanding untuk menilai kekuatan mereka. Bukankah itu terdengar menarik? Kata White Supreme. Usulmu memang tidak pernah mengecewakan. Mari kita lakukan itu sebelum mereka kembali, kata Black Supreme. Kembali? Mereka tidak akan kembali kemana-mana. Selama kita meminta kedua anak ini, maka sekte Moje dan sekte Taiking tidak akan berani mengatakan apapun, kata White Supreme. Kamu memang benar, tapi kita belum pernah melakukan itu sebelumnya.
Ini mungkin akan mengganggu stabilitas dari benua ini, kata Black Supreme. Aku tidak peduli dengan hal itu. Sekarang kita memiliki 2 orang yang bisa menjadi masa depan dari seluruh benua. Jadi kita akan latih mereka sampai mereka mampu memimpin benua ini menjadi lebih baik lagi. Apa kamu ingin menyerah dan mengembalikan mereka ke sekte mereka begitu saja? Itu akan membuat mereka tidak berkembang di masa depan. Pikirkan itu, kata White Supreme. Black Supreme pun kemudian tertawa dan dia berkata, apa yang kamu katakan itu memang benar, maka mari lakukan itu. Keduanya pun tersenyum dan kemudian tertawa bersama. Dan di sisi lain, Zovan telah melihat kemampuan dari Yelin. Dia segera mencari catatan yang ada di dalam ingatannya, catatan 9 neraka miliknya. Sampai akhirnya dia menemukan bahwa binatang suci yang berada di balik Yelin itu adalah binatang suci paling brutal dari kelima binatang suci, leluhur naga api emas surgawi, gumam Zovan. Kini dia melihat kemampuan dari Yelin yang bisa menghancurkan ahli di tahap 4 ranah virtual dengan begitu mudah. Itu tentu membuatnya menjadi semakin suram, karena dia tidak tahu bagaimana cara untuk melawan Yelin sekarang. Lalu dia teringat akan legenda bahwa sebelumnya api jiwa dibagi menjadi 2 kategori. Itu adalah api yin dan api yang. Api biru milik Kunpeng yang Zovan terima itu adalah jenis dari api yin, di mana itu adalah api yang dingin dan stabil. Sedangkan api emas milik Yelin itu adalah api yang, di mana sifat dasarnya adalah penghancur. Kedua api ini memang sangat baik untuk kultivasi dan memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Dari segi kecepatan kultivasi, Zovan bahkan bisa jauh lebih unggul daripada Yelin dengan menggunakan api biru miliknya. Tapi, jika mereka berada di tingkat yang sama, kekuatan mutlak dari api emas itu jauh lebih kuat daripada api biru. Dan sekarang yang menjadi masalah adalah Zovan ketinggalan tingkat kultivasi dan itu sangat mempengaruhi kekuatan akhirnya. Andai saja Zovan itu bisa mengurung dirinya dan berlatih dalam 3 tahun saja, Zovan yakin bahwa dia bisa mengejar kultivasi dari Yelin dan menjadi ahli yang tidak tertandingi. Tapi itu tidak mungkin terjadi. Pertandingan mereka hanya tinggal menghitung hari. Dia tidak punya waktu lagi untuk melakukan semua itu. Benar-benar butuh keajaiban untuk bisa memenangkan pertandingan ini jika Zovan hanya mengandalkan kemampuan dari api biru miliknya. Tapi itu juga adalah poin plus sebenarnya dari Zovan. Karena Zovan tidak hanya memiliki api biru, dia masih memiliki petir ungu dan juga lengan kilip. Ketiga unsur ini adalah peninggalan dari ketiga binatang suci. Karena itu Yelin merasa heran dengan Zovan dan tidak tahu siapa yang berada di balik Zovan. Karena Zovan memiliki kemampuan dari Kunpeng, Qilin, dan Phoenix Langit, itu membuat tubuh Zovan menjadi istimewa. Sekarang karena Zovan tidak pernah mengkhususkan diri pada satu kekuatan saja, maka kesempatan Zovan adalah menggabungkan ketiga kekuatan ini supaya dia bisa mengimbangi kekuatan Yelin. Tapi setelah memikirkan itu semua, Zovan masih mengutuk. Siap, meski aku tahu dan aku memiliki catatan 9 rahasia neraka, di sana ada banyak teknik, tapi semuanya tidak ada yang lengkap. Jika begini aku tidak tahu apa yang harus aku ambil untuk menghadapi anak ini. Zovan masih terus berpikir dan menganalisis dengan cermat. Dia mencoba mencari celah yang mungkin bisa dia manfaatkan. Tapi semakin dia mencari, semakin dia terpuruk. Dan setelah itu pertandingan terus berlanjut. Sekte Tiandi benar-benar tidak berkutik. Mereka hanya bisa menyerah dan abstain saat melawan sisa dari Sekte Taikang. Lalu pertandingan antara Sekte Tiandi dan Sekte Moyan pun berjalan. Dan banyak dari Sekte Tiandi yang dibantai oleh Sekte Moyan. Hingga akhirnya Sekte Tiandi benar-benar terpuruk di dasar klasemen Sekte atas. Dan sekarang putaran ketiga. Pertandingan antara Sekte Moyan dan Sekte Taikang akan dilangsungkan. Tapi itu di next video ya, Ler. Maaf, ini agak malam ya update-nya karena Ane tadi ada urusan gitu, dan nggak bisa ditinggalkan. Terus durasinya kok cuma segini Min? Ya itu karena Ane intonasi bacanya cepat, jadinya waktunya semakin mepet.
Tapi thank you untuk support kalian semua. Saya harap kalian semua suka dengan part kali ini karena aneh mencoba menghayati banget nih. Itu aja, see you again di next video dan bye.